Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Katio Winoto. Saya bukan siapa-siapa. Saya juga bukan dokter, juga bukan ahli kesehatan, ataupun bukan psikiater. Saya hanya seorang mantan penderita asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Salam sehat, salam bahagia buat kawan semua. Kawan, dimanapun Anda berada yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatis, saya doakan semoga cepat mendapat kesembuhan, cepat bisa beraktivitas normal kembali seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Kawan, hari ini saya ingin bercerita membahas susah BAB. Dulu ketika saya mengalami asam lambung, anxiety, psikosomatis, ya yang lumayan parahnya, saya juga mengalami susah BAB, kawan. Kurang lebih sekitar 10 hari bahkan setengah bulan lah genapnya. Saya tidak bisa BAB, kawan. Nggak tahu kenapa, kawan. Padahal makan sudah ya normal, maksudnya normal itu makan sudah banyak, bahkan udah 4, 5, bahkan 6 kali sehari. Tapi nggak tahu kenapa susah BAB, kawan. Dan saya juga nggak tahu kemana itu larinya. Sampah-sampah yang harus dikeluarkan biasanya sehari atau 2 hari sekali, itu terjadi sampai 10, bahkan sampai setengah bulan saya tidak bisa BAB, kawan. Kalaupun bisa, itu hanya sedikit, kawan. Dan yang sering itu adalah mencret, kawan, diare. Tapi juga kadang keras, kawan. Dulu ketika saya mengalami susah BAB tersebut, sebelum saya mengetahui ilmu dan tata caranya, saya berusaha keras untuk bisa BAB, kawan. Dan hasilnya apa, kawan? Saya paksa untuk mengejan, tetapi tetap tidak bisa keluar, kawan. Dan seiring berjalannya waktu, setelah saya mempelajari kenapa saya susah BAB, ternyata ketika kita mengalami asam lambung, anxiety, psikosomatis, otomatis semua organ dalam tubuh kita, terutama pencernaan, itu terganggu, kawan. Kawan semua, sadari saja agar tidak timbul rasa cemas, gelisah, was-was, dan rasa takut itu, kawan. Sadari saja bahwa kita sedang mengalami asam lambung yang memang otomatis pencernaan kita dalam tubuh kita terganggu, kawan. Tidak apa-apa, kawan. Seiring berjalannya waktu, biarkan saja. Nanti kalau sudah waktunya BAB, ya BAB sendiri. Lalui saja prosesnya, kawan. Dulu saya juga pernah menggunakan obat-obatan seperti dulkolak. Setiap keingin BAB, saya paksa dengan memasukkan dulkolak yang seperti torpedo itu, kawan. Dan itu juga tidak membantu banyak, kawan. Hanya keluar ya seperti cairan sedikit saja. Lama-kelamaan cemas itu pun semakin menjadi-jadi, kawan. Itu sebelum saya mengetahui ilmu yang saya pelajari tentang masalah asam lambung, anxiety, psikosomatis itu, kawan. Tetapi seiring berjalannya waktu, saya berusaha untuk mempelajari dan memahami bahwa memang begitu sensasinya, efek dari asam lambung, anxiety, psikosomatis itu, kawan. Nggak apa-apa, kawan, bantu dengan apa yang disarankan orang dokter, agar kita juga sedikit lebih tenang untuk melalui proses-proses yang kita lalui untuk bisa
Ya, untuk bisa mempercepat kesembuhan itu sendiri, kawan. Yang utama, jangan cemas, kawan. Jangan risau, jangan gelisah. Agar timbul rasa pasrah, rasa ikhlas, rasa tenang yang ada dalam hati kita, dalam diri kita, terutama jiwa kita, kawan. Bukan kok saya menggampangkan atau berbicara mudah, kawan. Memang berbicara itu mudah, tapi inilah yang saya lalui dulu ketika saya mengalami asam lambung anxiety psikosomatis. Mungkin ada yang seperti kawan-kawan rasakan seperti saya itu, kawan. Yang utama yaitu, kawan, jangan cemas, jangan khawatir. Kawan semua, dulu ketika saya parah-parahnya asam lambung anxiety psikosomatis, saya juga menjalani terapi dan sebagainya, kawan. Semua itu saya lakukan karena saya ingin cepat sembuh, kawan. Tetapi seperti itu saja, kawan. Maka dari itu, kawan, tenangkan diri, tenangkan jiwa, tenangkan hati, pasrahkan. Nanti kalau waktunya BAB, ya BAB, kawan. Yang terutama, yang nomor 2 adalah tetap menjaga pola makan, kawan. Asupan makan, agar nutrisi kita juga tetap terjaga, kawan. Serat kita penuhi, buah-buahan yang apa yang mau kita ingini, nggak apa-apa, kawan. Makan saja, terutama melon, pepaya, apel, agar pencernaan kita sedikit terbantu, kawan, untuk mempermudah proses dari yang akhirnya nanti bisa BAB, kawan. Kawan semua, semoga kawan semua yang sedang berjuang bisa memahami dan bisa mengambil pelajaran dari apa yang kawan-kawan rasakan, bahwa semua itu, kenapa kita mengalami hal seperti itu karena ya kebobrokan kita sendiri, kawan. Pola hidup yang tidak karu-karuan, pola makan yang tidak kita jaga, pola sifat yang kadang kita juga terlalu ya memudahkan sesuatu atau menggampangkan sesuatu, dan kita juga sering lupa bahwa apa yang diberikan oleh Allah, dari yang sekecil sampai sebesar, tidak kita syukuri, kawan. Kawan semua, semoga apa yang saya bicarakan ini bisa sedikit menemani dan membantu untuk bisa memahami bagaimana cara untuk sembuh dari asam lambung anxiety dan psikosomatis. Yang utama adalah sebenarnya di mental, kawan. Mental kita down, kembali ke nol, bahkan minus, kawan. Kita jadi mental seperti mental tempe, kawan, lembek. Buktinya kita apa-apa juga takut. Mau makan ini takut, mau keluar takut, mau naik motor takut, ada angin sedikit aja udah ketakutan. Mau mandi juga nggak karu-karuan rasanya. Belum saja pegang air sudah menggigil rasanya, kawan. Kawan semua, sadari saja dan terima apa yang kawan-kawan rasakan saat ini dulu, sambil lalu kita melalui prosesnya, kawan. Teruslah berusaha, teruslah berjuang, jangan malas, dan tetap beraktivitas semampu kita dulu, kawan. Kawan semua, apa yang hilang dari diri kita dulu, ikhlaskan saja, kawan. Ikhlaskan saja. Nanti juga akan diganti dengan yang lebih baik, kawan.
kawan semua dimanapun berada yang sedang berjuang untuk sembuh dari asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Berilah hak-hak tubuh kita, kawan. Waktunya tidur, ya tidur, kawan. Waktunya makan, ya makan, kawan. Kalau lapar, makan saja, kawan. Sambil kita melalui prosesnya, sambil kita memahami agar kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Seiring berjalannya waktu, nanti insya Allah kita akan sembuh. Saya juga bisa sembuh. Para mentor-mentor itu juga bisa sembuh. Kalian pun bisa sembuh, kawan. Ini saja yang bisa saya ceritakan dan saya bahas. Terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.